Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Zarfania Pradiva dengan NPM 2241112, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai memahami konsep penilaian kinerja. Mari sama-sama kita simak. Penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan adalah proses evaluasi secara sistematis terhadap pencapaian tujuan dan perilaku karyawan dalam konteks pekerjaan mereka. Ini melibatkan pengukuran kinerja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Ada pula tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, evaluasi kinerja individu. Mengukur sejauh mana seorang karyawan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, pengembangan karyawan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan untuk merancang rencana pengembangan keterampilan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan personalia. Dasar untuk keputusan tentang kenaikan gaji, promosi, atau perencanaan karir. Yang keempat, identifikasi kebutuhan pelatihan. Mengidentifikasi area di mana karyawan memerlukan pelatihan tambahan. Dan yang kelima, keseimbangan tim. Memahami kontribusi karyawan terhadap keberhasilan tim dan kerjasama antar anggota tim. Selanjutnya, ada manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, pengakuan prestasi, meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan dengan memberikan pengakuan atas prestasi mereka. Lalu yang kedua, perencanaan pengembangan karir, memberikan dasar untuk perencanaan karir dan pengembangan individu. Yang ketiga, perbaikan kinerja, menyoroti area di mana karyawan dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang keempat, keseimbangan remunerasi, menjadi landasan untuk keputusan terkait kenaikan gaji dan tunjangan. Yang kelima, pengelolaan kinerja organisasi, membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian tujuan bisnisnya. Lalu, mengukur kinerja karyawan. Mengukur kinerja karyawan melibatkan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, tanggung jawab, dan perilaku mereka dalam pekerjaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan umpan balik konstruktif dan mengidentifikasi area pengembangan. Selanjutnya, pelaku penilaian dalam perusahaan. Yang pertama, ada atasan langsung, pemimpin, tim atau manajer langsung yang bekerja dekat dengan karyawan sehari-hari. Lalu yang kedua, rekan kerja, karyawan lain yang bekerja sama dan memiliki wawasan tentang kinerja seorang individu. Lalu yang ketiga, bawahan. Dalam struktur organisasi yang menerapkan penilaian 360 derajat, bawahan atau anggota tim yang lebih rendah dapat memberikan umpan balik tentang kinerja atasan mereka. Dan yang keempat, sendiri atau self-assessment. Karyawan menilai kinerja mereka sendiri dan memberikan perspektif tentang pencapaian tujuan dan pengembangan pribadi. Selanjutnya, ada pula metode penilaian kinerja, penilaian berbasis tujuan, atau biasa disebut dengan MBO. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, penilaian 360 derajat melibatkan umpan balik dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri. Lalu ada pula skala rating atau rating sederhana. Penilaian dengan skala numerik atau kategori terhadap kriteria tertentu. Lalu yang keempat, metode perbandingan. Membandingkan kinerja karyawan dengan karyawan lain dalam organisasi.
Yang kelima, pencatatan perilaku. Fokus pada perilaku karyawan di tempat kerja. Lalu yang keenam, uji kinerja tugas atau proyek. Menilai kinerja berdasarkan proyek atau tugas khusus yang ditugaskan. Terdapat kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada halo effect. Terlalu dipengaruhi oleh satu aspek kinerja. Lalu ada bias pribadi, pengaruh pendapat pribadi penilaian. Lalu yang ketiga, efek kesenjangan pusat, memberikan penilaian tengah-tengah. Yang keempat, recency bias, fokus pada peristiwa akhir. Dan yang kelima, pengukuran kinerja tugas spesifik, menilai hanya tugas tertentu. Selanjutnya ada cara mengatasi kesalahan penilaian. Yang pertama, pelatihan penilaian. Tingkatkan kesadaran akan bias. Yang kedua, penilaian 360 derajat. Dapatkan umpan balik dari berbagai sumber. Yang ketiga, standarisasi kriteria. Tetapkan kriteria yang jelas. Yang keempat, umpan balik terbuka. Fasilitasi dialog terbuka dan jujur. Yang kelima, pemantauan berkala. Evaluasi dan pemantauan kinerja secara. Yang keenam, tim penilai. Libatkan lebih dari satu penilai. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.